Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Kisah-Kisah. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol santai. Di sini saya akan membagi pengalaman. Saya sebagian juga akan bercerita tentang pengalaman saya. Nah, bagi di sini teman-teman semua yang memang masih mencari jodoh, masih mencari pendamping hidup, masih bingung mencari jodoh yang seperti apa. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama untuk di episode saat ini untuk seorang wanita, ya. Nah, untuk seorang wanita yang mencari seorang jodoh, mencari seorang laki-laki maksudnya. Karena saya lah seorang laki-laki, memang sebenarnya saya bukan menjadi sosok atau seorang laki-laki yang memang sepenuhnya baik atau mungkin yang sosok yang sempurna, tidak ya. Di sini akan saya membagi pengalaman saya selama saya berkeluarga sampai dengan mau punya anak dua, ya. Nah, dari seorang wanita sendiri kebanyakan ya. Kita akan bahas kebanyakan. Banyak seorang wanita mencari wajah, itu pasti kebanyakan tuh ya, nomor satu wajah, penampilan, keuangan, karir, ataupun pendidikan. Yang terakhir mencari sebuah kesetiaan. Oke, memang itu hal yang wajar, hal seorang manusiawi ya. Apabila kita menginginkan seseorang yang memang seperti itu manusiawi. Saya tidak menyalahkan dan saya juga tidak melarang untuk hal seperti itu. Tapi pengalaman saya dari proses pacaran, nikah, sampai dengan punya anak, saya akan membahas apa sih sebenarnya yang diperlukan seorang wanita nanti saat sudah menikah, saat sudah punya anak, seperti apa untuk laki-lakinya. Nah, di sini saran dari saya pertama, carilah seorang laki-laki ataupun Anda niat karena ibadah. Niat nikah karena ibadah lillahi ta'ala. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena menikah itu adalah pendamping hidup kita. Mempunyai suami, mempunyai anak. Suami itu dan anak itu bisa menjadi sebuah pahala jariah kita. Pahala jariah kita ya. Dan bisa juga menjadi dosa jariah kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, untuk pembahasannya, jadi yang pertama, kenapa saya bilang itu adalah suami dan anak itu bisa menjadi pahala jariah dan bisa menjadi dosa jariah kita. Yang pertama, di saat seorang wanita melayani suami, bukan melayani dalam satu, ini kan memperhatikan contoh. Pasti dari kita yang memang wanita yang dari lajang hingga berkeluarga, pasti berubah nih kehidupannya nih. Berubah, yang pertama kehidupannya adalah pasti dia punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya pada suami. Contoh saja ya, dia harus punya tanggung jawab mandiri. Dia memang harus masak, harus ibaratnya bangun lebih pagi daripada suami. Apabila contoh suami yang kerja, istri bangun lebih pagi, harus masak, menyiapkan suami air, minuman. Biar apa? Yang pertama biar lebih irit ya. Jadi dia tidak terbuang-terbuang uang, harus bikin bekal juga untuk suami. Ini pengalaman saya ya. Kalau Anda memang ada pendapat lain itu silakan. Untuk yang selanjutnya, biar lebih bersih makanan, karena kita buat secara di rumah. Suami bersih, kitanya pun bersih, insya Allah sehat. Nah, itu dengan kita melakukan suatu hal yang kecil seperti itu, yang nantinya menjadi rutinitas kita selama hidup kita bareng suami dan bareng anak juga nantinya, itu otomatis menjadi pahala jariah kita. Setiap kita melakukan hal baik itu menjadi pahala kita, insya Allah ya. Nah, kita punya anak juga seperti itu. Mempunyai anak seperti itu, kita harus menyiapkan anak, persiapan anak. Kita harus
ibaratnya mengandung anak, menyusui anak, mengurusi anak, memandikan, itu bisa menjadi pahala kita insya Allah ya. Nah itu yang pertama, karena kita nikah niat karena lillahi ta'ala. Yang kedua, kita niat untuk apa? Yang kedua, niat nikah kita untuk apa? Yang kedua, mungkin yang banyakkan juga orang biar kita cepat punya momongan, maaf ya, momongan itu wajar-wajar saja. Atau mungkin kita tuntutan usia, itu silakan. Satu sisi nikah nantinya pasti setiap manusia kita ingin menikah. Dari proses seperti itu kita aneka seorang wanita mempengen laki-laki yang tampan, laki-laki yang karirnya bagus, yang berpendidikan ya, atau mungkin dari keluarga yang bagus. Boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi nanti di saat berkeluarga, di saat apalagi Anda hamil, apalagi proses punya anak ya, atau baru melahirkan, apa yang akan Anda cari? Pertama, carilah sosok laki-laki yang bisa menjadi imam yang baik. Pertama ya, untuk wanita. Kedua, carilah sosok laki-laki yang setia. Ketiga, carilah sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini bukan artinya harus kaya saja. Bertanggung jawab itu adalah laki-laki yang berusaha memberikan yang terbaik untuk istri, baik itu nafkah lahir dan batin, seperti itulah. Keempat, laki yang mau ibaratnya berjuang bareng-bareng. Berjuang itu bukan soal harta ataupun mencari rezeki, bukan. Karena mungkin ya, apalagi yang nonton saat ini orang yang udah berkeluarga, di saat Anda hamil, tidak sepenuhnya Anda bisa memegang pekerjaan rumah, tidak sepenuhnya. Anda hamil, pasti tuh Anda mungkin saat kita perempuan sakit, pasti kan ada keterbatasan melakukan hal. Nah kenapa? Carilah laki-laki yang memang berjuang bareng-bareng. Nah, karena laki-laki itu dia harus merasakan hal yang sama yang istri rasakan. Bukan berarti membagi sebuah rasa sakit atau gimana, tidak. Bekerja sama, maksudnya seperti bekerja sama. Jadi membantu memang. Kalau istri tidak bisa nyapu, bantulah. Jangan jangan cari laki-laki yang memang mau menang sendiri, yang nggak mau tuh kerjaan perempuan, saya nggak mau megang. Nah, cari laki-laki yang membantu. Bukan berarti harus merendahkan laki-laki. Di saat perempuan memang bisa melakukannya, lakukanlah. Kalau memang bisa, lakukan. Tapi kalau memang tidak bisa, carilah suami yang memang bisa melihat keadaan kita, mau bekerja sama, berjuang bareng-bareng, seperti itu. Karena apalagi kalau istri melahirkan ya, satu sisi masih sakit, perut masih sakit, baru selesai melahirkan, fokus pasti ngurusin anak, ya kan? Kerjaan rumah gimana, ya kan? Sedangkan laki-laki harus tetap kerja juga. Itulah namanya berjuang bareng-bareng, mau kerja sama bareng-bareng. Nah, cari laki-laki yang memang harus membantu Anda menjadi seorang wanita, ibaratnya memperhatikan anak. Istri yang baru melahirkan harus membantu juga, ibaratnya harus bisa masak laki-laki, bisa nyuci, bisa nyapu, bisa ngapa, itu harus, menurut saya harus cari laki-laki seperti itu. Kenapa? Memang Anda nggak mungkin rumah berantakan, ya kan? Perut lagi masih sakit, rumah berantakan, suruh orang nyuci, suruh nyapu, ngepel. Oke, kalau memang orang kaya nggak masalah, mungkin bisa seperti itu. Tapi alangkah bahagianya kalau memang kita menjalani bareng-bareng, bekerja sama, capek bareng-bareng. Kita nggak bisa ibaratnya orang berkeluarga itu, oh enggak, gue udah kerja nih, gue udah kerja capek, di luar laki-laki contoh gitu. Kalau laki berpandang seperti itu,
pasti kita ngerasa batin. Tapi kalau memang perempuan di saat mengalami sakit atau mungkin seperti udah punya anak, itu ribet banget. Kalau laki-laki membantu satu hal, contoh saja, wah istri lagi sakit atau mungkin lagi ngurusin anak, ribet nih, udah saya bantu cuci piring lah. Cuci piring kan paling mudah tuh ya, kalau emang nggak bisa nyuci gitu, yang nyuci pakaian, nyuci piring, nyapu, itu pasti istri tuh udah bahagia banget, pasangan itu pasti udah seneng banget. Makanya penting buat saya, di luar dari sosok laki-laki yang memang apa ya, bertanggung jawab, memang sosok laki-laki yang memang jadi pemimpin yang baik, dalam baik itu dari segi agama, dari menuntun istri dan anak-anaknya berperilaku yang lebih baik lagi. Nah yang terakhir itu saya bilang, cari laki-laki yang mau sama-sama merasakan perasaan yang sama, mau bekerja sama, karena di saat berkeluarga pasti Anda membutuhkan seperti itu. Boleh untuk sang wanita pegang omongan saya, karena saya juga merasakan. Saya melihat istri ataupun ibarat istri saya ngurusin anak itu luar biasa capeknya. Anak saya laki, aktif, udah gede anak saya, maksudnya udah sekitar 2,5 tahun yang pertama ya, aktif ngurusin anak. Itu pasti saya, meskipun saya kerja, tapi saya kasihan ngeliat dia, daripada ibaratnya bengong-bengong, suami yang cuek-cuek aja, yang ini janganlah. Ya seorang suami juga harus begitu, seorang laki-laki harus begitu. Laki-laki harus bisa minimal nyapu, ngepel, nyuci pakaian ataupun nyuci piring, itu harus bisa, modal tuh buat berkeluarga. Karena suatu saat Anda bakal melakukan seperti itu. Syukur-syukur bisa masak. Kenapa? Di saat istri Anda tidak bisa berbuat banyak, di saat insiden tadi ngurusin anak atau mungkin lagi baru lahiran, lagi benar-benar fisiknya kurang bagus, Anda harus bisa masak. Gak mungkin Anda beli makanan di luar mulu. Pertama, kita nggak tahu higienisnya seperti apa, bersihnya seperti apa. Pasti kan mengeluarkan uang juga cukup lumayan banyak kalau kita beli makanan di luar mulu. Tapi kalau seenggaknya laki-laki bisa apa? Masak telur, minimal saja seperti itu, masak telur, atau mungkin masak tumis-tumisan, masak sayur, masak nasi tuh. Itu menurut saya modal laki-laki harus seperti itu. Kalau memang wanita sudah bisa, ya pasti itu kita serahkan aja kepada wanita. Kecuali kalau dia kerepotan, jangan malu, bantulah istrimu, bantulah agar dia juga bisa fokus ngurusin anak dan di rumah. Nah, itu teman-teman, maaf kalau memang banyak kekurangan ataupun hal-hal yang memang menurut kalian memang itu bukan ucapan yang sesuatu yang baik, tapi sebenarnya saya akan menyampaikan adalah tujuan yang baik untuk teman-teman semua, baik itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Insya Allah kalau kita punya niat yang baik karena lillahi ta'ala, kita nikah ingin dia karena ibadah, insya Allah kita bisa menjadi pahala jariah sampai nanti akhir hayat kita. Jangan sampai menjadi dosa jariah sampai akhir hayat. Karena kenapa? Kita kan benci dengan suami, kesel dengan anak, kesel dengan suami. Kan contoh suami, lo kerja dong sono dong, cari duit sebanyak-banyak ya. Sebenarnya laki-laki kita kan namanya rezeki itu kan, atau rezeki dari Allah itu kan, dan berkeluarga saat ini mungkin ada dapat banyak, besok-besok kita kan rezekinya lagi Allah kasih dikit, ya udah terima, jalani, bagaimana kita mensyukuri apa yang Allah kasih. Jangan sampai menjadi sebuah dosa jariah kita, membenci, kesel, jengkel sama suami sama anak, jangan sampai ya. Mudah-mudahan untuk videonya teman-teman bermanfaat, bisa menjadi inspirasi. Untuk video cukup sampai sini. Terima kasih yang sudah menonton atau bergabung di channel Kisah-Kisah Nyata. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.